Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Khairudin MSc, Dr. Agustinus Ribal SSI MSc selaku dosen pembimbing, dan Profesor Dr. Aida Rangkuti MS serta Profesor Dr. Amir MSc selaku dosen penguji. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Simulasi Kinerja Sistem Lampu Lalu Lintas pada Persimpangan. Studi kasus Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. Adapun pokok pembahasan dari penelitian ini adalah masalah, kemudian ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada masalah. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah terjadinya kemacetan dan perlu adanya efisiensi sehingga dampak negatif yang dihasilkan oleh kemacetan tersebut boleh teratasi, seperti polusi udara dan antrian kendaraan yang semakin padat membuat bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat menjadi terbuang begitu saja atau kurang efisien. Lanjut, ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana kinerja sistem antrian lampu lalu lintas pada setiap simpang di Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin pada pagi hari dan sore hari. Yang kedua, bagaimana solusi untuk mengoptimalkan lampu lalu lintas pada Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. Ketiga, bagaimana mensimulasikan antrian kendaraan pada Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. Berikutnya, batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada sistem antrian lampu lalu lintas yang diambil selama 1 minggu pada awal bulan Juni 2023 pada pagi hari dari jam 6 sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah, dan pada sore hari dari jam 16 atau jam 4 sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dan kedua, penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan data yang diperoleh dari Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. 3, data kendaraan yang digunakan dibatasi pada data jumlah kendaraan yang melintas, yaitu mobil, truk, dan bus. 4, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor cuaca dan kondisi jalan yang mempengaruhi waktu tunggu kendaraan di setiap simpang. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui kinerja sistem antrian lampu lalu lintas pada setiap simpang di Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin pada pagi dan sore hari. Kedua, membuat rekomendasi solusi pengaturan lampu lalu lintas kendaraan di Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin yang lebih optimal menggunakan metode antrian. Ketiga, membuat simulasi antrian kendaraan pada Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. Manfaat dari penelitian ini yaitu pertama, meningkatkan efisiensi lalu lintas. Kedua, menambah pengetahuan dan pemahaman. Ketiga, memperbaiki pengalaman pengguna. Keempat, memberi informasi bagi pembuat kebijakan. 5, mengurangi biaya operasional. Yang selanjutnya, metode penelitian. Berikut saya tampilkan citra satelit Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. Kita lihat di sini ada jalan dari tol atau lampu lalu lintas dari arah tol, kemudian dari arah Makassar, dan juga dari arah bandara. Selanjutnya dari Dakota dan Maros. Selanjutnya untuk pengaturan lampu lalu lintas Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. Kita lihat di sini untuk lampu hijau dari arah tol 35 detik, dari arah Makassar 20 detik, dari bandara 30 detik, dari Maros 35 detik, dan dari Dakota juga 35 detik. Sementara untuk lampu orange atau kuningnya dia rata 55 detik. Untuk lampu merahnya dari arah tol 100 detik, dari Makassar 115 detik, dari bandara 105 detik, dan dari Maros dan Dakota 100 detik. Dengan total cycle time atau waktu siklusnya adalah 140 detik. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana kondisi Simpang 5.
pada pagi hari dan sore hari. Terlihat bahwa pada pagi hari kendaraan cenderung bergerak dari ke arah Makassar, dan pada sore hari kendaraan relatif terbagi arahnya. Artinya kendaraan yang masuk dan juga keluar dari setiap lampu lalu lintas terbagi sesuai dengan atau relatif sama pembagiannya. Dan untuk kecepatan gerak kendaraan pada pada pagi hari cenderung lebih cepat dibandingkan pada sore hari yang cenderung lebih lambat. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi jumlah kedatangan kendaraan pada setiap simpang. Yang pertama dari arah Makassar. Terlihat pada jalan Makassar atau lampu lalu lintas pada jalan di Makassar pada pagi hari terlihat bahwa selanjutnya identifikasi data jumlah kedatangan kendaraan pada setiap simpang lampu lalu lintas. Kita lihat pada grafik ini untuk warna biru artinya pada pagi hari dan sore hari untuk warna orange. Mari kita lihat bahwa untuk pagi hari kendaraan yang masuk di Makassar terjadi puncak yang atau rata-rata kedatangan yang paling tinggi itu terjadi pada Senin dengan 934 kendaraan, dan untuk sore hari juga terjadi pada hari Senin yaitu 101 kendaraan. Selanjutnya untuk bandara kita lihat bahwa kedatangan kendaraan yang paling tinggi terjadi pada hari Sabtu, di mana pagi hari 867 kendaraan, sementara pada sore hari 925 kendaraan. Lanjut untuk Dakota, yang paling tinggi terjadi untuk sore hari terjadi pada hari Senin yaitu 362 kendaraan, sementara untuk pagi hari terjadi pada hari Rabu yaitu 344 kendaraan. Lanjut, jumlah kedatangan kendaraan pada jalan dari arah Maros. Mari kita lihat untuk yang paling tinggi pada pagi hari itu ada di jalan dari arah terjadi pada hari Kamis, dan kemudian untuk sore hari juga terjadi pada hari Kamis dengan kedatangan untuk pagi hari 904 kendaraan dan pada sore hari 967 kendaraan. Sementara untuk kedatangan dari arah tol, kita lihat di sini bahwa cenderung sama ya, semua hampir beda-beda tipis. Tapi untuk kedatangan yang paling tinggi terjadi pada pagi hari itu di hari Kamis yaitu 1187 kendaraan, dan untuk sore hari terjadi pada hari Rabu yaitu 1291 kendaraan. Lanjut, kita akan mengidentifikasi jumlah kendaraan yang meninggalkan lampu lalu lintas. Sama seperti tadi, untuk pagi hari berwarna biru dan pada sore hari berwarna orange. Yang untuk meninggalkan yang paling tinggi pada pagi hari itu terjadi pada hari Jumat, sedangkan untuk sore hari terjadi pada hari Selasa. Lanjut, untuk dari arah bandara, kita lihat pada pagi hari yang paling tinggi terjadi adalah pada hari Sabtu, dan juga pada sore hari juga terjadi pada hari Sabtu. Dengan jumlah kendaraan pada pagi hari 932 kendaraan dan sore hari 989 kendaraan. Selanjutnya untuk di Jalan Dakota, yang kendaraan yang paling terjadi tingkat kendaraan yang paling tinggi itu terjadi pada hari Rabu, di mana untuk pagi hari 370 kendaraan dan untuk sore harinya terjadi pada hari Senin yaitu
75 kendaraan. Untuk Maros kita lihat di sini untuk pagi hari tertinggi ada pada jalan pada hari Kamis, sementara untuk sore hari terjadi pada hari Rabu, yaitu pada hari Kamis 994 kendaraan dan untuk sore hari 1041 kendaraan. Sedangkan untuk jalan tol sendiri terjadi penumpukan pada pagi hari itu terjadi di hari Kamis, yaitu 1270, dan untuk sore hari terjadi pada hari Rabu yaitu 1333 kendaraan. Selanjutnya kita akan melakukan uji distribusi dari kedatangan kendaraan dan juga jumlah kendaraan yang meninggalkan. Pada grafik-grafik di bawah ini akan kita lihat apakah hipotesis kita diterima atau tidak, di mana taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05, di mana jika H0 lebih kecil dari taraf signifikansi, maka H0 akan ditolak dan diterima jika p-value lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Dari grafik-grafik ini terlihat bahwa untuk Makassar semua diterima dan untuk Bandara juga semuanya diterima. Artinya semua lebih besar daripada 0,05. Lanjut, hal yang sama juga terjadi pada Jalan Dakota dan juga Maros, serta juga terjadi pada jalan tol. Artinya semua kedatangan dan jumlah kendaraan yang meninggalkan berdistribusi poison. Selanjutnya kita akan melihat hasil model antrian pada setiap jalannya. Untuk Makassar, di sini kita akan berfokus pada tingkat kepadatan atau P-nya. Kita lihat pada Makassar itu pada hari Senin terjadi 103%, dan yang pada terendah terjadi pada hari Kamis dan Jumat itu 88%. Dan untuk sore hari itu kepadatan yang paling tinggi terjadi di hari Senin juga, dan yang paling rendah terjadi di hari Kamis, Jumat, dan Minggu. Hal ini menunjukkan bahwa untuk jalan dari arah Makassar sangat padat atau tingkat kepadatannya sangat tinggi itu terjadi pada hari Senin untuk baik pagi dan sore hari. Lanjut kita identifikasi untuk pagi. Untuk jalan dari arah Bandara, kita lihat di sini berbeda dengan dari arah Makassar. Jalan di Bandara itu terjadi kepadatan yang paling tinggi di hari Jumat dan Sabtu itu 93%, dan untuk sore hari di hari Selasa dan juga hari Sabtu yang 95% dan 94%. Sementara untuk pagi hari di jalan dari arah Bandara itu hari Kamis menjadi hari dengan tingkat kepadatan yang paling rendah, dan untuk sore hari kepadatannya cenderung sama, dan yang paling rendah itu terjadi pada hari Jumat di mana 91%. Kita lanjut ke jalan yang lain. Untuk jalan dari arah Dakota terlihat bahwa untuk pagi hari tingkat kepadatan yang paling tinggi terjadi pada hari Kamis dengan tingkat kepadatan 95%, dan yang paling rendah terjadi pada hari Minggu. Dan selanjutnya untuk sore hari terjadi pada tingkat kepadatan yang paling tinggi terjadi pada Senin dan Selasa yaitu 97%, dan yang paling rendah terjadi pada Jumat dan Sabtu yaitu 90%. Sementara untuk jalan dari arah Maros terjadi kepadatan atau tingkat kepadatan yang paling tinggi itu pada hari Senin dengan tingkat kepadatan 97%, dan pada sore hari terjadi pada hari Senin dengan tingkat kepadatan 103%.
Terakhir untuk dari tol, di sini terlihat untuk pagi hari tol cenderung mengalami tingkat kepadatan yang sama. Namun untuk hari Selasa dan Rabu terjadi tingkat kepadatan yang lebih tinggi yaitu 95%. Dan untuk sore hari terjadi tingkat kepadatan atau yang paling tinggi itu terjadi pada hari Senin dengan tingkat kepadatan yaitu 103% dan paling rendah 95%. Selanjutnya, setelah mendapatkan model antrian ini, kita akan melakukan pembandingan dengan hasil simulasi VSIM. Mari kita lihat. Untuk simulasi model antrian menggunakan model MD1, pada kasus ini saya menggunakan 4 kondisi pembanding, yaitu di mana lampu lalu lintasnya kita tambahkan masing-masing 10%, 20%, dan 30%. Untuk warna biru itu kondisi normal atau tidak diubah sama sekali waktu tunggunya, dan untuk warna hijau itu 10%, untuk kuning 20%, dan merah 30%. Untuk pagi hari kita lihat di sini panjang antrian cenderung bertambah di jalan tol ketika dilakukan penambahan waktu tunggu atau dilakukan pengubahan pada tiap-tiap lampu lalu lintas. Yang awalnya 31,8 panjang antrian 8 meter berubah menjadi 42,3 meter. Artinya bahwa ketika lampu lalu lintas di jalan tol diubah menjadi 30% lebih panjang, maka terjadi peningkatan jumlah kendaraan atau akan menjadi lebih macet. Berbeda halnya dengan jalan di lampu dari arah Makassar, ketika terjadi pengubahan maka cenderung terjadi penurunan jumlah panjang antrian yang awalnya ketika 10% 49,6 meter berubah menjadi 40,88 meter. Begitu juga di jalan di bandara, kita lihat di sini hasilnya memang lebih kecil dari kondisi normal, tapi kita lihat di sini bahwa hasil ubahan dari kondisi 10%, 20%, dan 30% cenderung sama atau relatif sama. Begitu juga hal itu terjadi pada jalan Dakota, di mana pada kondisi normal 12,34 meter dan kondisi ubahan atau asumsi 10%, 20%, dan 30% terlihat relatif sama. Kemudian untuk panjang antrian di Maros, ketika kita melakukan simulasi dan melakukan asumsi-asumsi, terlihat bahwa panjang antrian cenderung turun. Namun ketika dilakukan ubahan pada kondisi 10% dan 20%, kondisi relatif sama. Namun ketika kondisi 30%, maka kita lihat di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 28,31 meter panjang antriannya. Selanjutnya untuk panjang antrian pada sore hari, kita lihat di sini untuk panjang antrian sore hari di jalan tol itu cenderung sama atau ubahan dari lampu lalu lintas ini tidak begitu berpengaruh pada panjang antrian. Kemudian hal itu juga dapat dilihat pada jalan dari arah Makassar. Di sini terjadi penurunan yang tidak begitu signifikan dari 106,59 meter menjadi 99,43 meter. Sementara untuk dari arah bandara, di sini terlihat penurunan yang lebih jauh atau cukup signifikan dari kondisi normal yaitu 48,76 meter. Ketika terjadi pengubahan menjadi 30% lebih panjang lampu lalu lintasnya, terjadi
penurunan menjadi 40,61 meter panjang antriannya. Sementara untuk jalan dari arah Dakota di sini menunjukkan kondisi sebaliknya, bahwa ketika kondisi normal panjang antrian adalah 30,28 meter, dan ketika panjang antrian ditambah 30% lebih panjang, maksud saya ketika ditambah lampu lalu lintasnya atau waktu tunggunya ditambah lebih panjang 30%, maka di sini kita lihat akan ada peningkatan menjadi 35,77 meter panjang antriannya. Sementara pada Maros terlihat bahwa di sini untuk kondisi normal yaitu 64,89 meter, dan untuk kondisi setelah dilakukan asumsi bahwa terjadi penambahan 30% untuk waktu tunggunya berubah menjadi 60,07 meter. Artinya dapat disimpulkan bahwa penambahan waktu ini tidak selamanya mengakibatkan panjang antrian ini berkurang. Bisa saja menjadi penyebab panjang antrian ini lebih panjang atau peningkatan kemacetan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya waktu tunggu yang lebih panjang ketika dilakukan ubahan terhadap waktu siklusnya, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk waktu-waktu tunggu sehingga hasilnya lebih efisien. Selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, model antrian yang digunakan pada simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin adalah model MD1 karena waktu tunggu pada setiap lampu lalu lintas adalah fixed time. Kedua, kinerja terbaik lampu lalu lintas pada pagi hari terjadi pada jalan dari arah Makassar, Bandara, dan Dakota dengan tingkat kepadatan sebesar 88%. Sementara untuk sore hari kinerja terbaik terjadi pada jalan dari arah Dakota dengan kepadatan sebesar 90%. Ketiga, untuk solusi yang dapat digunakan oleh pihak berwajib dalam mengatur lampu lalu lintas yang lebih efektif, di sini bisa menambahkan waktu siklus lampu lalu lintas atau cycle time, dan yang kedua itu mengurangi waktu tunggu pada daerah yang memiliki kepadatan paling rendah, serta menambah waktu tunggu pada daerah yang memiliki kepadatan paling tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian ini bahwa waktu tunggu mempengaruhi banyaknya kendaraan yang mengantri pada setiap lampu lalu lintas. Seperti yang saya jelaskan pada hasil simulasi tadi, bahwa tidak selalu hasil dari ubahan-ubahan itu menyebabkan terjadinya pengurangan panjang antrian kendaraan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut terkait bagaimana pengaturan yang lebih efektif dan efisien. Untuk selanjutnya ada saran. Yang pertama, untuk hasil yang lebih maksimal, penulis menyarankan agar data yang diambil cakupannya ditambah, seperti banyaknya sepeda motor dan lamanya penelitian atau pengambilan data. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian mengharapkan adanya pembanding dengan metode lain, sehingga didapatkan hasil yang lebih optimal untuk kinerja setiap lampu lalu lintas, sehingga kemacetan dapat teratasi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.